Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan bab 4 tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Baiklah, di sini ada karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Di sini ada prosedur konsolidasi dan diferensial. Baiklah, saya akan menjelaskan yang prosedur konsolidasi terlebih dahulu. Faktor yang mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Nah, kondisi industri secara umum, nilai strategi bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Nah, di sini ada diferensial. Berdasarkan PSAK 22, kombinasi bisnis diferensial harus dilokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Di sini ada aset teridentifikasi dan liabilitas, pengklarifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih berdasarkan hal sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 persyaratan konstruktural, kondisi ekonomi, kebijakan operasional, dan akuntansinya. Nah, kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Di sini ada goodwill. PSAK 22 mendefinisikan goodwill sebagai selisih antara nilai agregat dari 3 imbal yang dialihkan, jumlah kepentingan non pengendali, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap, dan nilai wajar dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Berikutnya ada pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga pembelian dengan diskon, yaitu di nama nilai wajar yang dilakukan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar. Dari seluruh aset neto yang dimiliki pembelian dengan diskon dapat terjadi karena misalnya dalam kondisi yang dilakukan dengan terpaksa. Nah, berikutnya ada akuisisi dengan kepemilikan penuh, konsolidasi sesaat setelah akuisisi, konsolidasi pada periode akuisisi. Ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Akuisisi dengan kepemilikan sebagian adalah proses di mana saat perusahaan membeli sebagian usaha perusahaan lain, tetapi tidak sampai memiliki kendali penuh atas perusahaan tersebut. Ini berarti perusahaan yang mengakuisisi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengembalian keputusan perusahaan target sesuai dengan proses kepemilikannya, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan kebijakan dan operasional perusahaan tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.